Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fitra dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajar Heni Nuraini SHMH dan Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Bab 1, percobaan atau percobaan, fogging atau attempt. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Pasal 53 KUHP. Pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adanya hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang atau strafus denungsgrund, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat pasal dari 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna atau unvolkomen delicts form. Penganutnya adalah Hazelwinkel, Suringa, dan Omer Seno Aji. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan Tatbestandsdehnungsgrund, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa atau delictum sui generis. Penganutnya adalah Pompe dan Mulyatno. Dasar patut pidana percobaan. Pertama, teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hammel. 2. Objektif. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif atau formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Duisty dan Zevenbergen. Yang dua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya Simons. C. Unsur-unsur percobaan. Yang pertama adalah adanya niat. Yang kedua adalah ada permulaan pelaksanaan. Ketiga, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada pemulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Kedua, permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. Kedua, akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. 3. Adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Pertama, pengunduran diri secara sukarela atau ruktrit, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik. Yang kedua, tindak penyelesaian atau tatiger liu, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah: pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak pidana. Kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha atau pencegahan preventif. Dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut, ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformulkan. Kedua, alasan pemaaf. Dan yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Di percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang ditunjuk tidak selesai atau akibat terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahaya sikap batin atau watak pelaku. Jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MVT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana. Misalkan meracun dengan air kelapa muda. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai tetapi keadaan tertentu yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Pemindanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 53 tidak pidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tidak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP. Diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT atau tahun 1955 tentang tipe, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.